Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan video presentasi materi 10 yang berjudul Peran Pemerintah dalam Perekonomian Pasar. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan anggota kelompok. 1. Anissa Putri Vidya Muharromah dengan NIM 2311005. 2. Anissa Aisyatun Nafi'ah dengan NIM 2311006. 3. Dina Anggraini dengan NIM 2311009. 4. Maulana Adi Putra Gunawan dengan NIM 2311015. 5. Saga Bakhtiar Ilmansyah dengan NIM 2311027. Baik, selanjutnya kami akan memulai pemaparan dari slide pertama. Dasar pemikiran untuk regulasi. Pemerintah perlu campur tangan dalam pasar untuk menjamin efisiensi produksi dan distribusi pendapatan yang adil. Sistem kapitalisme cenderung menciptakan ketimpangan ekonomi. Tanggapan regulasi. Regulasi cenderung berpihak pada pemilik modal terutama asing. Pemerintah memberikan kemudahan dan perlindungan hukum bagi mereka, sementara kapitalis nasional hanya bertahan jika didistribusi dan diberi insentif pajak. Kebijakan antitrust. Untuk menjaga praktis persaingan tidak sehat diperlukan undang-undang antitrust. Namun, kapitalis asing sering mencari celah untuk tetap mendominasi pasar. Lingkungan yang diregulasi. Deregulasi lebih banyak menguntungkan kapitalis global, bukan rakyat. Akibatnya, konsumen seringkali menjadi korban dari kebijakan ini karena lemahnya kontrol terhadap pengaruh modal besar. Bisnis global. Menurut BAL, bisnis global adalah aktivitas lintas negara di bidang perdagangan, perbankan, industri, dan jasa. Bentuknya meliputi 1. Operasi domestik di negara asing. 2. Perusahaan multi-domestik (MTC) dengan strategi lokal. 3. Perusahaan global (GC) yang membakukan operasi di seluruh dunia. 4. Perusahaan internasional gabungan dari MTC dan GC. Globalisasi menurut BAL adalah ekspansi perusahaan multinasional secara global. Istilah globalitas muncul sebagai hasil dari proses ini. Globalisasi digerakkan oleh 5 faktor. Yang pertama, politik, ambisi pemimpin dunia. 2. Iptek, dominasi budaya global. 3. Pasar, monopoli pasar uang dan barang. 4. Biaya, efisiensi lewat buruh murah di negara berkembang. 5. Persaingan, menghancurkan kapitalis nasional yang tak mau bekerja sama. Kelima faktor ini membahayakan negara berkembang yang lemah secara politik, ekonomi, teknologi, dan modal. Tujuan akhirnya adalah dominasi penuh kapitalis global atas dunia. Sejarah bisnis global. Globalisasi bisnis sudah ada sejak zaman kuno ketika perdagangan dan kapital mulai digunakan untuk mencari keuntungan. Pedagang Persia dan Yunani sudah berdagang lintas negara di bawah sistem ekonomi perbudakan. Tahun 1590, Belanda mendirikan Dutch East India Company, diikuti Inggris dengan British East India Company pada 1600-an. Perdagangan lalu berkembang menjadi penjajahan demi mempercepat akumulasi modal. Tahun 1700-an, pedagang Eropa dan Amerika ikut berekspansi. Singer atau AS jadi perusahaan pertama yang membuka pabrik luar negeri. 1868, disusul Ford, G&P Coats, dan lain-lain. Tahun 1914, banyak perusahaan AS sudah punya jaringan global seperti GM dan Coca-Cola. Bayer atau Jerman juga berkembang menjadi perusahaan multinasional besar. 1. Menurut Thomson, globalisasi dimulai abad ke-14 dengan Hans Dietrich Liu dari Jerman. 2. Inggris berdagang wol ke negara-negara Eropa. 3. Italia dan bank-banknya berekspansi global sejak Renaissance. 4. Abad 17, perusahaan kolonial menjelajah ke Afrika, Asia, dan Amerika Latin. 5. Setelah revolusi industri, industri menyebar ke seluruh dunia. 6. Tahun 1960, MNC Amerika menjajah dunia. Intinya, globalisasi diawali dari perdagangan, lalu berkembang ke sektor perbankan dan industri. Kapitalisme global butuh kekuasaan politik untuk mendukung ekspansi bisnisnya. Globalisasi lahir dari paham liberalisme pasca revolusi Prancis tahun 1789 yang mendorong perdagangan dan industri global. Untuk menjaga globalisasi, kekuatan militer dibutuhkan menyebabkan perang yang justru jadi pendorong ekspansi kapitalis global menguasai pasar dan sumber daya. Secara historis, globalisasi berkembang dalam 2 periode utama,
yaitu globalisasi pertama tahun 1600 sampai 1945, ditandai kolonialisme Eropa ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan kekuatan militer. Akibatnya muncul Perang Dunia ke-1, Revolusi Rusia tahun 1917, krisis ekonomi 1930-an, dan Perang Dunia Kedua yang melahirkan Revolusi Kemerdekaan, Revolusi Cina tahun 1948, dan Perang Dingin. Yang kedua, globalisasi kedua tahun 1989 sampai sekarang, dimulai pasca runtuhnya Uni Soviet dan tembok Berlin. Penjajahan berubah bentuk jadi kolonialisme modern dengan kekuatan kapital, teknologi, dan tenaga ahli. 1. Terjadi perubahan ekonomi seperti Cina yang menerapkan pasar sosialis dan bergabung dalam WTO. 2. Muncul kedaulatan pasar bebas di bawah dominasi negara kapitalis besar G7. 3. Rusia berubah menjadi negara kapitalis dan masuk G8. 4. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, mempercepat arus modal dan transaksi global. 5. Budaya makin mengarah ke Amerikanisasi, termasuk pemikiran Deng Xiaoping tentang pragmatisme ekonomi. Muncul masalah baru, yaitu tokoh nasionalis yang menolak dominasi asing dan berkembangnya terorisme. Globalisasi atau neoliberalisme menjadikan kemakmuran lewat ekonomi pasar bebas. Namun, realitanya menyesatkan karena hanya menguntungkan pemilik modal besar. Sistem ini menimbulkan persaingan dan seimbang, mendominasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya dunia. Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dingin menyebarkan ideologi kapital tanpa bendera, didukung oleh ilmu teknologi dan militer menjadi polisi dunia. Kapitalisme global pun merambah semua aspek ekonomi, budaya, dan politik, bekerja sama dengan elit nasional untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan mereka. Ini adalah bentuk penjajahan baru, neokolonialisme. Selanjutnya yaitu globalisme neoliberalisme, yaitu pemikiran globalisme dipelopori oleh Ronald Reagan dan Margaret Thatcher pada tahun 1979 melalui tesis neoliberalisme atau kedaulatan pasar bebas sebagai respon terhadap krisis yang melanda negara kapitalis G7 seperti krisis minyak, pengangguran, dan langkanya bahan mentah. Negara-negara sosialis dan berkembang mulai mandiri, mengancam dominasi kapitalis global, maka dibuatlah solusi berupa liberalisme perdagangan, privatisasi BUMN, dan deregulasi yang disebarluaskan lewat dunia akademik, bisnis, dan politik. Para pakar ekonomi pasar bebas mengampanyakan bahwa sistem ekonomi global akan membawa keterbukaan dan transparansi, namun kenyataannya justru melahirkan kolusi dan korupsi antara penguasa dan kapitalis global, membentuk kapitalis birokrat dan kapitalis kroni. Di negara berkembang, mereka juga menyebarkan perdagangan bahwa kemakmuran hanya bisa dicapai dengan tunduk pada kekuatan ekonomi dunia, kekuatan AS dan Inggris. Ini membuat negara-negara berkembang tergantung secara ekonomi dan politik. Globalisasi dipromosikan sebagai proses yang efisien, cepat, dan produktif, mampu mendorong membangun infrastruktur dan ekspor. Namun, di balik semua itu, tujuan utama adalah mempermudah kapitalis global beroperasi di negara-negara berkembang, bukan demi kemakmuran rakyat. Negara yang menolak kedaulatan pasar bebas harus punya alternatif sistem ekonomi seperti sosialisme Cina, Kuba, Swadeshi, India, atau ekonomi terpimpin Indonesia zaman Soekarno, agar tidak terjebak dalam arus globalisasi. Globalisasi sebagai menimbulkan dua kubu. 1. Yaitu pihak anti globalisasi. Ideologi adalah kapitalis nasional, politikus nasionalis, dan ilmuwan yang ingin mandiri. 2. Yaitu pihak pro globalisasi adalah kapitalis birokrat, kapitalis komprador, dan kaum feodal yang ingin ikut menikmati kekayaan. Globalisasi justru
lebih menguntungkan elit sosial dibandingkan rakyat jelata dan juga melahirkan proteksionisme dalam bentuk kerjasama regional. AS menjadi pusat investor dunia. Saat suku bunga turun, investor global membeli saham di pasar bursa mereka. AS dan Inggris pun dianggap mampu mengendalikan ekonomi dunia lewat kedaulatan pasar bebas, teknologi canggih, dan investasi bebas. Untuk menjaga ini, AS memperkuat militernya sebagai polisi dunia demi mengawal pasar dan jalur dagang global. Dengan kekuatan modal, ilmu, teknologi, dan militer, AS mendorong dunia menerima globalisasi demi kepentingannya sendiri. Selanjutnya, bahaya kapitalisme. Menurut Mart Akbar, Kompas tanggal 20 Desember 2005, dalam hukum modern, korporasi diperlukan layaknya manusia memiliki hak, properti, dan otoritas. Namun, dari sudut pandang psikologi, korporasi justru memiliki sifat-sifat seperti psikopat. Berdasarkan DSM nomor 4, korporasi bersifat egois, abnormal, tidak berasa bersalah, dan menghalalkan segala cara demi keuntungan. Bahkan ketika mereka melakukan corporate social responsibility atau CSR, itu hanyalah strategi pencitraan, bukannya tulus. Tujuan utamanya tetap mengejar laba sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, stagflasi dan krisis kapitalisme. Pada tahun 1970-an, sistem kapitalisme mengalami krisis stagflasi, yaitu stagnasi ekonomi yang terjadi bersama dengan inflasi tinggi, menyebabkan antara lain 1. Depresiasi dolar Amerika Serikat. 2. Krisis harga minyak akibat embargo OPEC. 3. Campur tangan pemerintah dalam pasar bebas Milton Friedman tahun 1976 menyatakan bahwa kebebasan pasar adalah kunci utama. Pemerintah hanya sebagai fasilitator pasar, sementara Keynes melihat perlunya perang negara dalam mengelola inflasi dan pengangguran. Warles mengundang pasar dan satu-satunya pengantar aktivitas ekonomi tanpa menghitungan realitas sosial yang berkembang. Selanjutnya, 2 penyebab utama krisis kapitalisme. 1. Overinvestment, investasi berlebih yang perbankan tidak dibarengi kemampuan memberikan kredit, akhirnya kredit macet. Debit lebih kecil dari bunga dan terjadi krisis. Solusinya, regulasi kredit sejak awal jika sudah krisis. Biarkan mekanisme pasar berjalan. 2. Underconsumption. Konsumsi masyarakat rendah, investasi turun. Pengangguran naik, krisis. Solusinya, bangun infrastruktur agar tercipta lapangan kerja dan daya beli meningkat. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, deregulasi pada umumnya mengutamakan pemilik kapital. Hal ini disebabkan karena hubungan antara pembuat regulasi dengan pemilik kapital sangat erat sekali. Demikian video presentasi dari kelompok kami mengenai peran pemerintah dalam perekonomian pasar. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.